Francesco Bagnaia bakal berhati-hati di MotoGP Australia 2023. Francesco Bagnaia mengakui seri balapan MotoGP Australia 2023 selalu sulit. Untuk itu, pembalap tim Ducati Lenovo tersebut akan berhati-hati sepanjang seri ke-16 MotoGP 2023 akhir pekan ini. Pekan lalu, Bagnaia tampil heroik pada MotoGP Mandalika 2023 di sirkuit internasional Mandalika, Lombok, Indonesia. Start dari posisi 13, pembalap asal Italia itu berhasil keluar sebagai pemenang. Bagnaia sendiri punya kenangan manis ketika meraih podium dengan finish ketiga pada MotoGP Australia 2022. Namun, ia mengakui sangat sulit meraih kemenangan di sirkuit Phillip Island, Ventnor. Juara dunia MotoGP 2022 itu menegaskan, harus ada strategi yang tepat untuk menang di sirkuit sepanjang 4.445 km itu. Bukan tidak mungkin Bagnaia akan tampil dengan sangat hati-hati. Saya rasa tahun lalu kami melihat dengan jelas betapa sulitnya menjadi yang terdepan di trek ini, kata Bagnaia. Setiap kali saya mencoba mendorong sesuatu, yang lain mengikuti. Jadi percuma memberi tekanan terlalu besar, juga karena ban bisa menimbulkan masalah. Anda harus melanjutkan dengan sangat hati-hati, sambung Pecco. Lebih lanjut, Bagnaia mengatakan Ducati tidak boleh gegabah untuk bereksperimen di sirkuit ini. Apalagi, banyak pembalap yang akan bersaing untuk menjadi pemenang di MotoGP Australia 2023. Ini lebih merupakan perlombaan tentang mengendalikannya dan tidak mencoba apapun hingga lap terakhir, papar Bagnaia. Tahun lalu, Alex Rins muncul sebagai pemenang, diikuti Marc Marquez. Karakter sirkuit yang mengalir tetapi butuh teknik tinggi, membuat balapan kadang sulit diprediksi. Sementara itu, balapan utama MotoGP Australia 2023 dipindah ke Sabtu 21 Oktober 2023. Penyebabnya, Marc Marquez CS dihantui ancaman cuaca buruk untuk mentas di sirkuit Phillip Island, Australia. Ya, kabar mengejutkan datang dari MotoGP Australia 2023 yang sudah mulai berlangsung hari ini. Jadwal balapan utama harus diubah dari seharusnya digelar pada Minggu 22 Oktober 2023, berubah menjadi Sabtu 21 Oktober 2023. Hal tersebut diumumkan langsung oleh pihak MotoGP. Balapan utama MotoGP Australia 2023 pun dijadwalkan berlangsung di sirkuit Phillip Island pada Sabtu 21 Oktober 2023. Karena ramalan cuaca buruk pada Minggu, tanggal 20 Oktober 2023 jadwal MotoGP Australian Prix telah diperbarui, tulis pernyataan di laman resmi MotoGP. Keputusan ini diambil secara proaktif untuk menjamin pertunjukan terbaik dan teraman bagi seluruh pembalap dan penggemar yang hadir di Grand Prix Phillip Island Circuit akhir pekan ini, lanjutnya. Dengan adanya perubahan jadwal tersebut, penyelenggaraan sesi lainnya, seperti Sprint Race MotoGP Australia 2023, harus dipindah. Sesi Sprint Race yang sedianya digelar pada Sabtu 21 Oktober 2023 mundur menjadi Minggu 21 Oktober 2023 pukul 10 waktu setempat. Namun, penyelenggaraan Sprint Race MotoGP Australia 2023 hanya akan digelar jika cuaca di sirkuit Phillip Island memungkinkan. Sesi Sprint Race sendiri akan digelar sebanyak 13 lap. Menurut laporan Teres, perkiraan cuaca buruk pada Minggu 22 Oktober 2023 adalah kecepatan angin yang mencapai 50 km per jam di sirkuit Phillip Island. Bahkan, ada potensi embusan angin yang jauh lebih cepat lagi sehingga para tim peserta serta pembalap khawatir. MotoGP Australia 2023 sendiri berjalan lancar pada hari pertama. Pembalap Pramac Ducati, Jorge Martin, menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas 1 pada pagi ini dan kemudian rider KTM Red Bull, Brad Binder, keluar sebagai yang tercepat pada sesi latihan siang ini. Marquez minta saran sebelum tinggalkan Honda, Dani Pedrosa kaget. Test rider KTM sekaligus MotoGP legend, Dani Pedrosa, mengaku kaget Marc Marquez meminta saran sebelum memutuskan meninggalkan Repsol Honda pada 2024.
Seperti yang diketahui, tepat setelah finish ketiga di seri Jepang, Marquez mengaku menelepon Pedrosa yang ada di Spanyol. Marquez tak mau membeberkan detail percakapannya dengan Pedrosa, tetapi tak memungkiri dirinya memang minta nasihat. Pasalnya, selama 18 tahun berkarir di Grand Prix, Pedrosa selalu membela Honda. Pedrosa baru pindah pabrikan usai pensiun pada akhir 2018, yakni ke KTM sebagai test rider. Pedrosa mengakui adanya panggilan telepon dari Marquez. Meski begitu, rider yang bertandem dengan Marquez di Repsol Honda pada 2013 sampai 2018 ini juga tak mau menjelaskan percakapan mereka secara detail. Percakapan kami bersifat pribadi dan saya tak bisa membeberkan isinya. Panggilan teleponnya adalah kejutan. Ia mengirim pesan lebih dulu untuk bertanya apakah ia bisa menelepon, dan saya bilang, iya. Ia lalu menelepon saya dan kami mengobrol dari pembalap ke pembalap, ujar Pedrosa. Rider asal Spanyol ini mengaku dapat memaklumi posisi Marquez yang tentu galau. Pasalnya, ia telah membela Repsol Honda sejak 2013, meraih 6 gelar dunia bersama kru yang solid. Pedrosa sendiri mengakui bahwa dirinya juga sempat galau sebelum memutuskan pergi ke KTM. Saya sendiri harus mengambil keputusan yang sangat sulit dan saya harus mengubah perasaan. Bagi saya, itu adalah situasi kompromi, karena saya kini membela KTM, dan obrolan macam ini adalah topik penting yang harus tetap dijaga kerahasiaannya, lanjut, The Little Samurai. Meski begitu, Pedrosa menegaskan bahwa dalam percakapan itu, Marquez tak memberitahunya soal keputusan apa yang akan ia ambil. Keputusan hengkang dari Repsol Honda memang baru diambil Marquez pada Selasa, 3 September 2023 malam, 2 hari setelah ia menelepon Pedrosa. Pedrosa sendiri uniknya mengaku sempat mengira Marquez akan bertahan di Repsol Honda. Mark ada dalam situasi rumit dan saat saya menutup telepon, saya tak tahu keputusan apa yang akan ia ambil. Saya pikir ia akan bertahan, ungkap rider berusia 38 tahun ini. Rasa lelah karena tak bisa keluar dari situasi ini bikin Anda merasa ia akan pergi. Meski begitu, ia punya kontrak yang memberatkannya, ada sponsor Repsol yang selalu mendukungnya. Ada pula tim teknisnya. Hanya satu mekanik yang akan pergi dengannya, pungkas Pedrosa. Marc Marquez akhirnya menegaskan bahwa dirinya memang benar-benar akan mengendarai motor lama Ducati, alias Desmosedici GP23, saat membela Gresini Racing di MotoGP 2024. Meski begitu, sang pembalap asal Spanyol ini sama sekali tak cemas berkat level performa Ducati yang tinggi. Meski punya 4 tim dan 8 rider, Ducati hanya mau menyediakan motor spek pabrikan terbaru untuk 4 rider. Yang mendapatkan jatah Desmosedici GP24 adalah duet Ducati Lenovo Team, Pecco Bagnaia dan Enea Bastianini, serta duet Prima Pramac Racing, Jorge Martin dan Franco Morbidelli.